Shalom, Sobat Shekina Children Ministry. Apa kabar adik-adik? Baik. Biasa sekali. Tetap semangat ya dan tetap sehat. Dan terus beribadah untuk memuji Tuhan. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Siap! Cintamu Bapa lebih dalam dari apapun, besar-besar kasih-Mu Bapa lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku. Dalam-dalam cintamu Bapa lebih dalam dari apapun, besar-besar kasih-Mu Bapa lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Shalom Sobat Shekina Children Ministry. Wow, Miki datang nih, ditunggu-tunggu. Hai teman, akhirnya selamat datang di bulan Desember. Woi, semangat sekali. Iya dong, guys. Kan bulan Desember. Asik. Kenapa, Miki? Tuh, dikangenin teman-teman tuh. Pokoknya kalau bulan Desember itu menyenangkan. Apa Miss tahu pasti Natal kan? Ya iya Miss. Gimana sih? Pokoknya Natal. Miss, aku kemarin udah Natalan. Asik. Aku dapat kado banyak sekali. Banyak. Oh ya Miss, aku mau cerita ada sesuatu. Penting. Apa itu? Ini aku kasih tahu ya, kemarin aku kan ikut lomba, banyak lomba dan aku menang lah. Terus aku ya dapat hadiah banyak dong. Aku dapat hadiah banyak. Terus gimana? Nah ini dia, aku jengkel sekali. Ada temanku yang mau rebut hadiahku. Aduh, gua ajar loh. Hehehe, kamu hajar sungguhan. Aku marah-marah, Miss. Dia mau ambil hadiahku. Kan hadiahmu banyak. Kamu nggak bagi? Ya, enggak lah. Ada juga sih, aku bagi. Miss, aku jengkel sama aku. Coba pikir ada anak yang nakal sekali. Kayaknya menjengkelkan deh. Ya, kamu juga nggak boleh respon begitu dong. Kasihan dong, teman. Yang kasihan, Lois. Dianya nakal. Dianya suka ganggu-ganggu teman. Jengkelkan. Jengkel. Hihihi, sampai begitunya. Gini ya. Ayo kita berdoa dulu deh. Kita dengarkan cerita. Miss mau kasih tahu sesuatu yang penting. Miss. Ya, kita berdoa ya, Miss berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan.
Buka hati kami Tuhan, supaya kami mengerti kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, gimana nih ceritanya? Miki anaknya Tuhan Yesus nggak? Ya iyalah, ini kan sudah percaya Tuhan Yesus. Nah, kalau jadi anaknya Tuhan Yesus harus bagaimana? Ya, harus berbuat baik. Nah, tadi sama temannya gimana? Kok dimarah-marah? Kok dihajar? Sih nggak tahu. Dia itu nakal. Pokoknya nakal. Waduh, begitu aja sampai ceritanya begitu. Iya, gimana nggak sewot sih, Miss? Ya, Miki tahu kita sebagai anak Tuhan harus apa? Ya nggak tahu lah, Miss. Duh, kok nggak tahu sih? Gimana? Miss belum tanya apa-apa. Ya, kita sebagai anak Tuhan harus apa? Memberitakan terang, ya kan? Tahu nggak Lilin? Oh, nangis, Lili. Ya, itu. Oke, Miss tunjukin Lilin ya. Nih, lihat Lilin. Lilin ini gunanya apa? Lilin ini gunanya untuk menerangi. Nah, ketika ada lilin, kita bisa melihat. Tetapi kalau tidak ada lilin, semuanya gelap. Tuh lihat, gelap kan? Bagaimana kita bisa menemukan jalan? Bagaimana kita bisa menemukan benda-benda yang ada di sekitar kita? Demikianlah sebenarnya tugas kita. Hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, Miki tadi sudah melihat lilin kan? Ya, Miss. Terus Tahu tugas lilin. yang untuk nerangin dong, Miss. Ya kalau nggak ada lilin, istilahnya kalau nggak ada terang, ya kita dalam kegelapan. Ya, itulah ya. Demikian juga kehidupan kita. Kehidupan kita sebagai orang percaya adalah menjadi terang. Ya kan? Menjadi terang. Ada seorang tokoh dalam Alkitab yang juga menyatakan terang Kristus. Namanya adalah Yohanes Pembaptis. Aku tahu, Miss. Aku tahu. Dia itu unik. Ya, uniknya apa? Dia itu makanya aduh dan belalang. Nah, bukan itu roti dan madu. bukan, Miss. Miss ini kok dikasih tahu ya aja sih. Ya, terus dia pakaiannya apa? Pakai bulu onta. Ya, memang dia adalah orang yang unik karena dia disebut Nazir Allah, yaitu orang yang dikhususkan untuk Tuhan. Dan Yohanes Pembaptis ini dikenal sebagai pembuka jalan bagi Tuhan. Pembuka jalan. Maksudnya apa? Ya, maksudnya pembuka jalan bukan bersih-bersih jalan, bukan bersih-bersih jalan begitu. Iya, aku kan tanya, Miss. Ya, maksudnya pembuka jalan adalah memberitakan bahwa Tuhan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, makanya Yohanes Pembaptis selalu menyuarakan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah maksudnya apa? Ya bertobat, Miss. Tobat berarti tidak lagi melakukan hal yang tidak baik atau tidak benar, tetapi melakukan dan menaati firman Tuhan. Gitu ya. Nah, kalau tadi temennya kan ada yang suka ganggu-ganggu, usil. Iya, Miss. Miss pokoknya nggak suka. Ya, jangan sewot begitu kali, Miki. Ya, kalau ada teman kita yang menjengkelkan
ngambekan, yang suka usil, suka ya kadang-kadang suka pukul ya, Iya, benar. Itu benar sekali. dan suka marah-marah. Siapa di sini yang suka marah-marah? Miki kali. Enggak, Lois, aku kan anak baik. Iya, gitu aja. Ya, nah kalau ada teman kita yang suka marah-marah, yang suka usil, yang suka ganggu-ganggu, nah kita bagaimana? Kalau bisa nih, ya diantok, berantem aja. Biar kapok, biar kok. Kok begitu? Iya, sampai sini kok. Miki, ayo dengerin ya. Seperti tugas Yohanes Pembaptis, dia menyuarakan suara kebenaran. Bertobatlah artinya apa? Supaya berbalik, melakukan kebaikan, melakukan kebenaran, melakukan perintah-perintah Tuhan Yesus, melakukan perintah firman Tuhan. Mungkin sering marah, sering berantem sama teman, membantah orang tua. Ketika kita sebagai anak Tuhan, kita harus belajar mentaati firman Tuhan. Dengan demikian, kita harus bertobat, artinya tidak melakukan hal-hal seperti itu lagi. Marah, apalagi juga ngambekan ya, dikasih tahu ngambek, artinya nggak mau tahu. Ngambek itu ngambek gitu loh. Ngambek seperti apa? Ya nggak pedulikan, terus nangis gitu kan. Nah kalau dikasih tahu hal yang baik, kalau dikasih tahu yang benar, harus didengarkan dan dilakukan. Itu juga menunjukkan suatu pertobatan. Nah kalau kita bertobat, kita ada sesuatu yang kita hasilkan, yaitu suatu kebaikan. Misalkan dulunya suka nyontek kalau ujian. Nah ketika kita sungguh-sungguh mau bertobat, sudah percaya Tuhan Yesus, bertobat, ya tidak nyontek lagi. Kalau nggak nyontek, nilainya jadi jelek, nanti nggak naik kelas. Kok begitu? Ya belajar lah. Ya kadang-kadang saya malas belajar nih. Nah itu dia, kalau kita bertobat, kita nggak boleh malas belajar. Kita harus belajar. Aku belajar, tapi lupa. Aduh. Ya, kalau kita lupa jangan khawatir ya. Tuhan itu sumber hikmat. Tuhan itu sumber pengetahuan. Tuhan Yesus akan memberikan hikmat pengetahuan kepada kita. Asal kita sungguh-sungguh. Gimana ya, Isya? Percaya kepada Tuhan Yesus dan belajar. Jangan lupa nggak belajar lah. Tapi gimana aku? Percaya sungguh. Miss yakin bahwa kalau kita belajar sungguh-sungguh, kita bisa mendapat nilai yang bagus. Ya, percaya. Kadang lupa, Is, hafalannya. Enggak, minta hikmat Tuhan, berdoa, Tuhan Yesus tolong saya supaya saya ingat pelajaran saya bisa berhasil dalam ujian. Amin. Nah, selalu berdoa ya, jangan lupa untuk berdoa. Supaya kita apa? Supaya kita ingat. Dan Miss yakin pasti Tuhan kasih hikmatnya kok. Gitu ya. Iya. Ya. Kalau sama kawan tadi gimana dong, Is? Ya, kamu kasih tahu, jangan begitu. Kamu juga gak boleh balas-balas begitu. Hadiah kamu kan banyak. Kamu habis nggak semuanya? Yang nggak habis sekaligus lah, tapi kan sedikit-sedikit nanti habis. Boleh nggak kalau dibagi? Sebenarnya sih nggak masalah juga sih, Miss. Tapi gimana ya? Aku jadi sedih gitu. Kan banyak. Iya sih. Kalau bagi orang lain itu, hatiku gembira loh, Miss. Hatiku senang. Wah, ya kan, ada sukacita. Itu bukan sekedar gembira, bukan sekedar senang. Ketika kamu bisa membagi kepada teman kamu, ada sukacita. Karena apa? Karena kamu melakukan perbuatan baik yang menjadi berkat bagi orang lain. Menolong orang lain, memberi hadiah kepada orang lain, itu jadi berkat loh. Iya sih. Aku ingat, Miss, aku kasih temanku kue karena dia ternyata belum makan. Senang nggak temanmu? Oh, senang sekali.
gak boleh gue lah. Kamu sudah melakukan hal yang baik, itu bagus Miki ya. Apalagi di sini kita diingatkan seperti Yohanes Pembaptis ya, tugasnya adalah mewartakan pertobatan. Demikian juga kita mewartakan pertobatan berarti juga membawa terang ya, supaya orang-orang berbalik kepada Tuhan Yesus, percaya dan juga menghasilkan buah. Di dalam Matius 3 ayat 8, Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. dalam Matius 3 ayat 8. Ini sebagai ayat hafalan kita. Yuk, sekarang kalau kita bersungguh-sungguh bertobat, apa yang harus kita lakukan? Yes, oke. Aku akan lagi hadiahku, kue-kueku yang aku sudah terima kepada teman-teman yang belum dapat. Oke, bagus. Aku tahu aku harus rajin belajar. Pokoknya ujian Desember ini aku sungguh-sungguh belajar. Doain ya, Miss. Iya, yuk kita sama-sama doa lagi ya. Kita doa lagi lah ya. Oke? Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau tahu Tuhan di dalam kehidupan kami. Jika kami dulu tidak melakukan hal yang baik, dulu tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, hari ini Tuhan, kami mau berjanji untuk melakukan kebenaran, untuk melakukan kebaikan sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan, ampuni kami dan ampuni setiap tindakan-tindakan yang tidak benar yang sudah kami lakukan. Engkau sendiri yang sudah menebus dosa kami, dan kami sudah diingatkan bahwa sungguh kami perlu pertobatan di dalam Tuhan Yesus. Dan ketika kami bertobat, kami menghasilkan buah. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menikmati bulan Desember. Terima kasih Miss Christine untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kiranya firman Tuhan ini jadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Sobat Syekina Children Ministry yang ingin memberikan persembahan, bisa ditransfer ke rekening di bawah ini. Terima kasih. Tuhan Yesus